mereka untuk jadi juara dimulai dari play-ins ini. Belah kenapa jadi belibet saya ngomongnya, tapi langsung aja ini dia Irangel. Yes, kita langsung melihat Irangel kali ini, dimana kita bakal lihat arah pesawat Zarky ke arah Novo. Kita bakal lihat kali ini harusnya cukup fair untuk semua tim, cukup mudah untuk semua tim mencapai kota mereka, dan harusnya nggak akan ada clash-clash besar yang terjadi di awal-awal permainan, kecuali ada tim-tim yang mengubah gaya main mereka ataupun mengubah drop mereka di awal-awal. Tapi so far so good, belum ada percampuran logo kali ini di map kita. Sementara kita bakal lihat semua bermain sesuai dengan skema, tapi Grims mereka nyebar ke 4 titik yang berbeda. Gue belum tahu nih apa yang direncanakan oleh Grims, tapi kemarin sih so far so good ya, nggak ada yang sampai tabrak-tabrakan di awal-awal. Tapi kalau kita lihat tim Sobat Pojok dan juga Sobat Utara seperti biasa masih akan coba mengisi area Zarky dan juga Severny, Dunia Game Slayer dan juga Scarlet Gaming. Sementara itu kalau kita pindah ke arah yang lain juga, kalau kita fokus ke arah yang lain, Grims nampaknya berpisah cukup jauh ya di awal-awal, mereka langsung melakukan split di sana. Lalu dari FS Slayer, kalau kita lihat nampaknya mereka akan coba mengambil area SMB. Ini pertama kalinya kita melihat ada yang melakukan looting di SMB ya, karena dari 2 match Irangel yang kemarin dimainkan, SMB tuh sangat sulit untuk dijangkau. Betul, ini bisa dibilang pertama kali ada tim yang masuk SMB secara langsung di awal-awal, dan mungkin akan mengubah sedikit permainan. Tapi lihat dari Grims tampaknya mengambil dari area kontainer dan hampir men-takedown anggota dari tim Takai barusannya, dan Grims cukup nyaman dapat beberapa kendaraan juga, karena memang di kontainer ini PR-nya adalah rebutan kendaraan, karena banyak banget yang suka ngambil daerah-daerah di bagian jembatannya dan akhirnya dari Grims ternyata bukan kontainer, mereka cuma numpang looting doang, dan kayaknya kita bakal lihat dari tim Grims akan pindah posisi mengambil kendaraan-kendaraan lagi. Ya, nampaknya Grims kali ini yang tadi saya katakan juga melakukan split cukup jauh. Kenapa mereka melakukan split? 2 pemain yang melakukan split tadi ternyata hanya dikirim untuk mencari kendaraan aja, yang 2 lainnya udah fokus looting duluan. Oke. Dan juga kayak memang dengan zona yang ke bawah sini kayak timer untuk semuanya mungkin ada di Gear Gopol Zarky, apalagi untuk tim utara kita ya, peringkat pertama buat si Skylight ini bakal ada windowsnya atau jendelanya. Apakah mereka bakal santai aja main pelan dulu, atau mereka bakal langsung nabrak ke bagian tengah dari zone yang notabene di bagian tengah sana, kalau kita lihat dari mapnya yang tidak bisa kalian lihat ya, Dewa United yang bakal mengarah ke bagian tengah. Dan ini dia untuk DG, mereka cukup jauh ya untuk DG, karena mereka punya 2 lokasi drop, satu di Zarky, satu di area dari Kameshki. Dan karena arah flight path-nya memang untuk bagian pantat dari pesawat tadi ya, itu berada di Zarky, ya udah mereka langsung turun pertama. Betul. Ini bakal terlihat juga dari beberapa tim ya, tampaknya mereka juga cukup nyaman karena terlihat juga nggak ada player yang tumbangkan di awal permainan. Tadi sempat ada player Takai low, mungkin tembak sama Grims juga ketika rebutan kendaraan, tapi balik lagi hampir knock, itu berarti belum knock, hanya diskaratin saja. Dan so far so good untuk semua tim, belum ada yang tumbang, belum ada yang sampai di belakang ke arah lobby. Ideal untuk semua tim, tapi tidak ideal untuk para penonton. Betul, karena pastinya kita akan melihat fight itu tidak di dekat-dekat ini, tapi akan dalam waktu yang cukup lama, mungkin di menit ke-10 mungkin nanti, bahkan menit 10 belum tentu ada fight ya kalau dilihat dari area seperti ini, karena semuanya juga circle yang pertama membuat semua akan cukup aman, tidak ada yang perlu rotasi jauh, kecuali tadi juga sudah dibahas oleh Om Wawa, ada Dunia Game Slayer yang turun cukup jauh sekali, mereka berada di Zarky, memang sobat pojok. Tapi mereka memang sudah menganggap Blue Zone adalah teman, Blue Zone pertama dan Blue Zone kedua, tapi jangan sampai Blue Zone keempat dong. Bukannya semua Blue Zone harus jadi teman ya? Enggak ya? Jangan dong Om. Jangan yang keempat ya? 1, 2, 3 boleh, 1, 2, 3 boleh. Blue Zone pertama, Blue Zone kedua boleh lah, tapi lama-lama Blue Zone itu awalnya teman, lama-lama menyakitkan. Kan sakit juga damage-nya lama-lama dong. Tapi lagi sih untuk zona gitu ya kan tergantung ya. Semakin dia dekat, semakin dia sakit. Berarti yang makin dekat akan lebih menyakitkan. Ya betul, bisa masuk. Tapi kalau kita berpindah ke arah yang lain, ini dia. Ini daerah Rozok akhirnya terisi ya. Kemarin kan nggak ada yang isi Rozok. Iya kemarin kosong tuh beberapa game. Jadi bisa bilang kali ini cukup banyak tim yang melakukan evaluasi. Yes, Naya kosong nggak sih? Ya, Snaya kemarin kosong. Iya, hari ini masih kosong juga. Masih kosong. Mungkin akan ada tim-tim yang mengambil keputusan untuk mengisi Yesnaya, tapi dengan persebaran sekarang gue rasa so far so good sih, untuk semua tim aman banget ya. Mereka nggak ada yang kekurangan looting, semua dapetin area looting yang cukup oke dan lebih menyebar lah dibanding kemarin. Iya, karena memang sudah melakukan evaluasi itu tadi ya. Jadi semua tim sudah setidaknya tahu lah ke area mana yang sangat aman untuk tim mereka dan sesuai dengan playstyle dari timnya masing-masing. Berpindah ke arah yang lain, ini dia selalu berada di area ini, selalu berada di Pochinki. Kalau kata orang-orang ini ibu kotanya Irangel ya, karena berada di tengah-tengah, mau jalur pesawatnya seperti apa bisa sampai ke sini. Ya, dan juga dari Tuan juga mereka udah merubah drop, ini terbukti dari Irangel kedua yang kemarin mereka mainkan juga, mereka gak berjumpa dengan 1 dan Dewa United
Tim yang sangat agresif sekali, sempat berada di patch yang kedua dengan poin kill gede, kali ini sudah berada di patch yang pertama meskipun mereka bisa tergusur oleh tim Nero. Tapi ya Dewa mereka punya fire power atau empower yang cukup menakutkan sih untuk tim yang lain. Betul. Dan kalau mereka bisa memaksimalkan placement point mereka dan bisa selamat, minimal selamat deh berempat gitu ya, sampai let's say circle ke-5 ke-6. Dan kondisi itu mereka bisa menggunakan fire power mereka dengan secara maksimal. Ya, tapi kalau kita dengar tadi ada sebuah tembakan yang sudah dilakukan nampaknya dari Wave menuju ke arah tim tuan muda yang sedang melakukan rotasi di dekat area ini, di area bukitnya. Tapi Wave Noije juga akan coba mundur terlebih dahulu, melakukan regroup mungkin dengan tim Wave yang lainnya. Nampaknya dia hanya seorang diri saja di area ini ya. Kita belum memantau pemain-pemain Wave yang lain ada di sebelah mana, tapi nah itu dia, ternyata ada di bukit sebelah kanannya. Oke. Dan kalau Wave lagi lari-lari kayak tempat yang seperti ini, mereka harus hati-hati juga karena tamunya udah langsung datang. Apalagi dengan zona seperti ini, kayak semua tim masih belum tahu kan ini bakal ada di apa namanya Posisi mana gitu. pulau yang main islandnya atau yang di second islandnya sekarang. Betul, tapi terlihat ya SMB-nya. dari gaya main-main timnya Om ya. Ada tim yang pengen buru-buru masuk ke arah pulau, ada juga yang mikir masih ada chance kok buat mental ke arah pulau utama. Jadi Ya. mereka juga nggak terburu-buru gitu. Bahkan ada yang masih nahanin Blue Zone di pinggir-pinggiran DG dan juga Nero. Mungkin mereka mikirnya daripada gue masuk miskin, mending gue looting aja masuk pelat. Karena Betul. menurut gue masih ada 40%, 30% lah pindah ke arah pulau utama. Betul. Makanya yang masuk ke dalam pulau juga kayak masuk langsung ke SMB ini kayak 50-50 juga buat mereka gitu loh. Gak semestinya kayak mereka harus langsung ngambil ke bagian dari SMB-nya karena mereka harus melihat untuk zona yang kedua ini bakal kebuka ke area mana juga. Betul. Tapi kalau tim kayak DU ya, gue punya feeling mereka bakal menjaga jembatan sih. Jadi nggak terlalu terburu-buru masuk ke area SMB-nya, tapi lebih ke oportunis aja nanti. Kalau misalnya pindah ya gue nyebrang, kalau nggak pindah ya gue nggak nyebrang, tergantung aja. Dan dia bakal jadi penjaga gerbang lah menuju ke arah pulau SMB dan sebaliknya juga tim yang mau keluar dari area SMB kalau andaikan pindah pulau. Ya, kalau kita berpindah ke arah yang lainnya lagi, ini dia dari tim 21 Esport. Bong dan juga teman-teman yang lainnya Cisun, Banyu. Di match kali ini mereka tidak kedatangan tamu, tidak seperti di match Erangel pertama di hari kemarin. Kemarin mereka bertabrakan dengan Tuan Muda di drop zone-nya. Kali ini Tuan Muda tadi sudah terpantau berada di area SMB. Selanjutnya kita berpindah ke arah yang lain juga. Ternyata Siren sedang akan coba melakukan rotasi bersama tim Tang City. Ini dia Gendot dan juga yang lainnya, yang kali ini mereka nampaknya tidak akan coba turun di kontender lagi. Iya, ini agak beda dikit ya mereka ya kali ini. Jadi bakal kirim juga dari tim TC ya. Tang City kali ini bakal langsung rotasi. Tampaknya mereka baru nyampe ke arah Milta juga. Dan mereka melakukan standby di daerah Milta, yang berarti mereka nggak terburu-buru untuk pindah juga. Mungkin mereka juga menyadari tempo mereka sudah kalah dengan tim-tim lain. Mereka nggak mau terburu-buru, padahal kalau dibilang kayaknya masih sempat deh mereka masuk dalam area dari SMB-nya. Cuma ya itulah balik ke gaya main masing-masing tim. Ada suka yang buru-buru masuk circle, ada juga yang masih lihat dulu kondisi seperti apa lalu mencari solusi nantinya. Ya, mulai banyak tim yang berada di area blue zone. Kalau kita lihat di sebelah kanan itu dia, kalau ada biru-birunya berarti sedang berada di blue zone. Dan ya ada 6 tim kali ini yang harus keluar dari area blue zone, berarti mereka masih cukup jauh untuk masuk ke dalam safe zone-nya kalau dilihat dari area mereka bermain. Tapi ini yang tadi Bang Flo katakan, Dewa United punya kecenderungan untuk menjaga area jembatan, dan ya itu yang mereka lakukan juga. Dari Givi nampaknya akan bertemu dengan Boboho, mungkin akan melakukan spray ke arah pemain-pemain Givi kah? Tidak, kali ini hanya dibiarkan lewat begitu saja. Dan Boboho akan coba ngacir bersama dengan pemain-pemain DG Slayer yang lainnya. Betul, tampaknya kita bakal lihat ada 2 tim sahabat Blue Zone kali ini, dimana mereka sedang bisa dibilang berjalan bersama dengan Blue Zone ya, layaknya seorang sahabat. Tapi tim-tim lain tampaknya nggak terlalu suka sama Blue Zone ini ya. Betul, dan juga apalagi dengan zona kedua yang kepelanting ke sisi kiri ini cukup menguntungkan banget untuk Dewa United, dan tetap masih dengan 50-50 chance. Mereka masih bisa nyebrang, mereka masih bisa untuk keluar lagi ke dalam SMB-nya. Tapi lihat tuh, sudah ada pembegalan yang terjadi bagian jembatan dan dibuka dengan Dewa United mendapatkan satu first blood atas Gedegits. Gedegits tadi mereka akan coba masuk ke arah SMB. Setelah mereka melihat circle selanjutnya ternyata masih ada 50%. Kali ini mereka akan keluar lagi dari SMB-nya, dan mereka sudah terlambat karena sudah dijaga oleh Dewa United. Mereka harus muter cukup jauh kali ini. Betul, ini tampaknya cukup banyak tim yang mulai panik nih. Ternyata pilihan mereka masuk ke area SMB ini terlalu terburu-buru, dan kalian kita bakal lihat beberapa tim sedang melakukan rotasi jarak jauh juga. Ini GD yang mungkin bakal muter bener-bener jauh banget atau mengambil tebing-tebing yang paling dekat ke arah center circle-nya. Padahal tadi GD posisi enak, mereka kan di jembatan pulau SMB, di sisi SMB gitu. Mereka bisa ngebegal juga sebenarnya, bisa melakukan setup juga, dan sebaliknya juga tim DU dari arahnya pulau utama. Tapi sekarang GD dengan kehilangan seorang Booms, tinggal menyisakan 3 member, dan sekarang mereka pindah ke tebing-tebing ujung. Ya. Ya. Kalau gua rasa tadi dari Gedegits adalah mereka tim yang bertolak belakang ya dengan kayak misalnya DG
ataupun Grims ataupun SG, mereka adalah tim yang sangat-sangat cepat untuk melakukan rotasi. Iya. Dan itu terlihat tadi ketika zona yang kedua terbuka, mereka langsung buru-buru buat naik mobil langsung ke pulau yang seberang dan terbegal. Ya. Betul. Nampaknya mereka akan coba mundur lagi, ternyata sudah terlambat. Karena kalau kita lihat kali ini dari tim-tim lain juga sudah berada di area jembatan ini. Jembatan benar-benar akan menjadi area pertempuran untuk semuanya mungkin, karena bisa dikatakan jalan satu-satunya adalah di area tersebut yang bisa dimainkan, karena jembatan kanan sudah tidak masuk ke dalam circle-nya. Tapi kita bakal lihat juga ya dari beberapa tim seperti SG, terlihat mereka baru nyampe ujung zona utaranya. Ya berarti mereka nggak terburu-buru banget, mereka lebih ke oportunis saja yang ada ntar mereka kuasain gitu kan. Berarti kalau pental ke pulau utama ya udah, gua kuasain bagian pulau utamanya. Kalau misalnya pindah ke SMB, gua cari jalan buat muter ke area SMB-nya. Dan ini langkah yang diambil cukup banyak tim juga ya, seperti tim DG tadi yang terlihat juga lagi nahanin blue zone-nya, tim GV juga agak lama tadi mainnya. Dan terlihat gitu perbedaan dari beberapa gaya main yang berbeda. Tapi di sini dari tim GD tampaknya kedatangan tamu juga, ada FE yang tampaknya memiliki ide yang sama juga dengan tim GD, mengambil ujung-ujung tebing-tebingnya, mengamankan lokasi yang sekiranya kalau mental ke bagian bawah dia bakal aman banget. FE sudah terpantau oleh seorang Daybot, harus berhati-hati karena Daybot punya AKM di sana sudah disiapkan. Kita belum tahu nampaknya RDS sudah dibuka spray ke arah bawah, dilakukan ke arah satu pemain FE, dan itu dia sangat on point sekali spray yang dilakukan oleh seorang Daybot, dan harusnya ini sangat mudah untuk langsung terjadi sebuah kill point ke arah Genesis Dogma. Betul, gue suka banget ya, Nichil punya chance buat nembak, tapi Nichil milih nggak nembak. Daybot aja dulu yang buka informasi, bikin musuhnya lengah sama posisinya dari seorang Nichil, dan sekarang kita bakal lihat dari Nichil punya angle untuk nembak ke arah seorang Mikey, di mana kita bakal lihat GD nggak lari dari Mikey, tapi malah nyamperin Mikey-nya kali ini, dan kita bakal lihat seorang Mikey ditembakin terus sama seorang Daybot. Nichil belum buka informasi bahwa dia ada di atas, dan kali ini ada langsung flank dari seorang Star yang sangat baik, dan sini dari Mikey bakal langsung dipulangkan ke arah lobby. Sangat rapi sekali kalau kita lihat permainan dari Genesis Dogma di match yang pertama ini. Mungkin mereka akan memulai hari cukup menjanjikan seperti di hari kemarin. Sangat rapi sekali apa yang kita lihat kali ini dari pemain-pemain Genesis Dogma, tersusun dengan sangat baik sekali untuk menuntaskan permainan pemain-pemain FE. Dua pemainnya sudah diculik tadi, dan kita berpindah ke arah yang lainnya. GV akan berhadapan dengan Siren, di mana mereka punya compound. Siren berada di lower ground di high ground maksud saya, dan ya harusnya punya angle shoot ke arah compound dari GV. Betul, tapi di sini dari tim GV juga tim Siren ya. Kalau pengalaman gue nonton beberapa tim, karena mereka juga malas fight antar compound high ground gitu. Dari GV juga tahu high ground yang meng-counter mereka. Dari tim Siren juga tahu mereka kalau knock harus resiko nge-push rumahnya, apalagi nggak masuk ke arah zona. Harusnya nggak banyak fight yang bakal terjadi kecuali tim Siren mau nge-bait GV keluar dari compound lalu baru di spray. Tapi di kill feed tampaknya tim DU mulai berjatuhan juga playernya oleh tim Bang kali ini, dan gak cuma dari DU yang fight, tapi Wave juga menyamperi dua pemain FE yang kali ini terlepas dari dua anggota yang sudah dipulangkan ke arah lobby terlebih dahulu. Ada sebuah lemparan granat tadi memberikan splash damage, tapi belum terlalu berarti. Berpindah ke arah yang lain, ini dia Wave. Blank akan coba maju ke arah depan, punya sebuah ghillie shoot nampaknya. Noije melemparkan granat menuju ke arah atas, dan ternyata on point ke arah satu pemain dari FE. Tumbang satu, ini adalah momentum untuk melakukan push ke arah depan. Spray dilakukan, nampaknya Noije benar-benar sangat luar biasa, akurat sekali granatnya. Akan mencari pemain terakhir, sudah ketahuan posisinya di belakang batu. Akan coba maju kali ini pemain-pemain dari tim Wave. Ya, kita bakal kirim dari tim Wave langsung maju ke arah tim FE kali ini, tapi di lain sisi dari tim DU mulai berjatuh juga member-member mereka, sama Siren juga tukar-tukaran knock ke arah lawannya mereka. Tapi di lain sisi bakal dari Wave memberanikan diri nge-push ke arah tim FE kali ini, dicari anggota terakhirnya belum ketemu, tapi Siren pun fight sama DU nya lumayan panjang. Steve Boy pun dipulang ke arah lobby, DU tinggal satu member yang bertahan hidup. Nampaknya satu pemain FE itu dia akhirnya pun langsung dipulangkan oleh seorang Noije. Noije memang menjadi aktor dalam memulangkan FE di match kali ini dari tim Wave, karena dia granatnya on point tadi dan dia yang menyelesaikan fight tersebut. Tapi dari Siren akan coba melakukan spray kali ini menuju ke arah 21 Esports yang mengambil tower. Oke, ini posisi yang bahaya karena dari tim 21 sekarang mau nggak mau ketika mereka keluar di area mercusuar cuma satu jalan doang. Dan Siren tahu 4 orang masuk ke arah mercusuar, naik 4 mobil, satu jalan doang nggak bisa diambil untuk turun ke bawah. Mau nggak mau 21 harus mengandalkan trading ataupun mengorbankan satu player untuk mencoba mengamankan 3 yang masuk ke bagian lower ground lagi. Ya, karena ini kalau mau loncat pun cukup tinggi, harusnya terkena damage. Dan ya kalau kita lihat nampaknya Jisoo dengan karkirkurnya 2 kali bisa didapatkan headshot ke arah lawan-lawannya. Ini adalah momentum untuk 21 Esports keluar melakukan push ke arah Siren, tapi tidak dilakukan. Mereka hanya memantau saja, dan ya ini dia yang akan mereka lakukan. 2 bagi sudah bergerak kali ini menuju ke arah rumah jamur yang dikuasai oleh Siren maksud saya. Iya, sebagai Jisoo tampaknya langsung mengirimkan bohong menuju ke arah jembatan, coba membuka angle yang berbeda, tapi dari Siren tampaknya mengetahui
mengetahui flank yang dilakukan oleh tim 21, tapi Siren nggak banyak mereka bisa lakukan terhadap tim 21 kecuali bisa menemukan lawan yang benar saja. Kali ini dari serangan Cisun tersungkur ke arah tanah, tapi ada covering fire juga dari member-member lain 21. Oh, apa yang terjadi? Keadaan kali ini berbalik kembali. Siren punya momentum, Barrier berada di sana walaupun Barrier menjadi satu pemain yang cukup enak areanya. Bohong, sudah sangat dekat tapi SG mengambil area mercusuar yang ditinggalkan oleh 21 Esport dan ini membuat 21 Esport berada di posisi yang sangat-sangat sulit sekali di tengah-tengah. Betul, ini dari tim Siren, dari tim 21 harus berhati-hati banget karena Siren, ada juga SG, ada juga tim-tim lain langsung mengisi bagian jembatan dan ada tim Nero kan join the fight DG dari sisi belakang menjepit 21 dari semua angle yang ada. 21 keluar dari areanya dan mereka harus bertemu dengan banyak tim. Nero pun membuat 21 Esport makin bonyok. Kali ini seperti dilakukan kembali akan mendapatkan seorang Cisun dan itu Cisun didapatkan tapi Larry juga tersungkur ke arah tanah. Trading terjadi kali ini. Dua player Nero tersungkur ke arah tanah, kita bakal lihat dari tim Nero dapatkan mereka kembali bisa mereset teman-temannya yang dalam posisi knocked out. Sedangkan SG punya informasi bahwa player-player di bawah sedang saling nge-knock-kan dan mungkin mereka bakal coba untuk tembak dari atas high ground mereka mengambil keuntungan terbesar dari fight kali ini. Ya, masih akan kita pantau juga. Scarlet Gaming sudah terbang di area yang cukup tinggi, tapi Nero punya waktu untuk melakukan revive ke arah dua pemainnya yang tersungkur. 21 Esport sudah sangat-sangat bonyok sekali karena tersisa dua saja, bahkan satu tadi tumbang walaupun masih bisa di revive. Harusnya akan bergerak kali ini pemain-pemain dari Nero. Mambo menggunakan sebuah baginya tapi ada yang tiba-tiba lewat memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Pemain-pemain Scarlet Gaming, Dunia Game Slayer datang menuju ke arah seorang Barrier dan itu dia Barrier pun tadi bisa didapatkan. Kental akan coba melakukan spray mungkin ke arah satu pemain terakhir dari Siren yang masih bisa nembak yaitu Mystic. Ya, kita bakal lihat dari tim DG apakah juga lagi menahan sakitnya Blue Zone. Healing mereka juga sangat terbatas kali ini. Mereka perlu cari solusi untuk kabur dari area Blue Zone. Sedangkan Nero dan juga SK sudah pindah posisi tapi Ranci tertangkap di sisi belakang kali ini ya. Coba ini tampaknya dari tim 21 Esport pulang di posisi 15 dan tinggal menyisakan 14 tim yang bertahan kali ini dengan 3 tim masih nahan sakitnya Blue Zone. Ini akan menjadi sesuatu yang sangat menarik sekali karena kalau kita lihat di sebelah kiri dari SG lewat sejembatannya juga ada tim GV tadi sedikit terpantau, tapi akan kita pantau juga pertarungan di area Blue Zone. Ini dia tim yang masih terjebak, tidak bisa untuk melakukan rotasi karena harus diselesaikan terlebih dahulu fightnya antara Dunia Game Slayer dan juga Siren. Ya, Siren, Mystic masih nahan juga sakitnya Blue Zone kali ini menggunakan bandage yang ada, menggunakan first aid yang ada, saling menahan dengan seorang Boboho yang arah tepat di sebelah dia. Tapi bisa dibilang kayak hasil akhirnya udah ketahuan lah untuk kedua player ini. Ini udah pasti tumbang sama Blue Zone. Ya, kalau kita lihat ini dia akan coba melakukan push mungkin karena daripada tumbang oleh Blue Zone setidaknya tumbang membawa 1 kill kan lumayan, tapi akan coba keluar mencari seorang lawannya di sebelah sana. Melakukan spray kembali dilakukan oleh seorang Boboho, tapi Boboho yang tumbang. Sebenarnya tadi Boboho punya kesempatan dan ya setidaknya mendapat 1 kill dari Sirennya. Betul, dari Kental pun kali ini tampaknya harus healing buru-buru. Dapatkah dia mendapatkan momen untuk melakukan healing karena dia merupakan player terakhir dari tim DG dan nampaknya tidak. Kental nggak bisa healing dan DG Slayer dipulangkan ke arah lobby. Di sini kita bakal lihat beberapa tim juga sudah mulai berjatuhan yang berarti kita bakal melihat pengikisan massal nih bentar lagi. Ya, GV yang tadi saya katakan mereka berhasil untuk melakukan penyeberangan tiba-tiba tersungkur ke arah tanah. Pemain-pemainnya Genesis Dogma yang punya tempat juga cukup enak tadi saat ini harus menghadapi tim yang cukup sulit untuk mereka taklukkan. Ada Takai di sana dan Takai harus berhati-hati juga karena lawan yang mereka hadapi adalah Genesis Dogma. Tapi apa yang terjadi? Takai tumbang pemain-pemainnya dan semuanya pun dipulangkan ke arah lobby. Ya, kayaknya untuk semua tim yang mencoba untuk lewat jalur air tadi ini semuanya langsung kembali ke lobby juga ketika zonanya menutup dan sangat-sangat jelas sekali ini sangat-sangat menguntungkan untuk GD Kids. Yang dimana sangat disayangkan mereka harus kecuali satu pemain tadi untuk di awal-awal, tapi at least sekarang mereka punya modal yaitu mereka bisa dapetin kompan untuk masuk ke dalam zona berikutnya. Betul ya, pelajaran yang bisa didapat adalah jangan buru-buru pindah. Ya, betul. Ya, tidak selalu 4-4 kali lipat siapa cepat dia dapat. Bisa aja siapa cepat harus cepat-cepat minggat juga. Masuk ke SMB buru-buru tiba-tiba circle-nya mental dan membuat kali ini kalau kita lihat Dewa United sang penjaga jembatan pun kocar-kacir karena tadi jembatan mereka memang jagain tapi nggak 5 tim datang bareng-barengan dong. Betul, ini baik banget tim yang lewatin akhirnya para nomor-nomor ketika RMDU dan akhirnya cukup banyak tim yang dipulangkan, tinggal menyisakan 8 tim tiba-tiba ya. Dan 24 yang masih live kali ini. Di kill feed kita kelihatannya dari tim Wave dan juga SG dan juga GD masih cukup sehat bersama dengan Tuan juga Nero, tapi back juga C9 masih tinggal menyisakan 2 player mereka. Tapi kita bakal dari seorang Aski straight down ke arah tim Wave dan tampaknya Aski bisa dapetin 1 korban kali ini. Kita
terlihat kembali seorang Aski akan mencari yang kedua dan yang ketiga, mungkin dia masih bisa untuk menyelamatkan dirinya beberapa persen terlebih dahulu, tapi Wave sudah sangat dekat sekali masuk ke arah compound. Aski gak ketahuan posisinya, masih melakukan healing di sana. Spray ke arah depan kembali, Tuan Scraps akan bisa didapatkankah? Tidak, ternyata Tuan Scraps yang tersungkur, tapi Aski menjadi hero untuk Tuan Muda kali ini memulangkan supply bank secara utuh ke arah lobby. Yes, 5 kill untuk seorang Aski, dan ini adalah permulaan baik dari tim Tuan yang kemarin masih belum menemukan konsistensi mereka. Sekarang game pertama sudah mendapatkan point kill dan juga placement yang cukup oke, tapi sayang sekali dari tim Wave dipulangkan di posisi ke-7 pada kali ini, dan ini menjadi pukulan juga karena tadi mereka sempat ada di top 3. Ya. Sekarang bisa dikejar mungkin oleh tim GD dan juga Nero yang pelan-pelan masih mengumpulkan poin secara terus-menerus. Dan kita lihat kali ini pemain-pemain dari Genesis Dogma Geese tersungkur, terkena spray dari seorang Hexa. Nero akan menjadi tim yang cukup enak kalau dilihat dari posisi Nero ya, karena mereka berada di area circle juga. Sementara itu dari sisi lain SG juga masih masuk ke arah late game ya. Sangat konsisten sekali permainan dari SG sejauh ini. Tapping dengan mini ke arah depan dilakukan kali 8 digunakan oleh seorang Michu, walaupun belum ada yang on point, tapi setidaknya membuat pemain-pemain Genesis Dogma harus sedikit berhati-hati, pemain-pemain Nero maksud saya. Yap. Tebakan dari tim SG lagi-lagi selalu masuk ke arah late game, dan hampir selalu mereka lengkap dengan 4 anggota mereka dan selalu mendapatkan tempat terenak. Ini benar-benar pembacaan map, pembacaan pola permainan yang sangat baik dari tim SG, dan terlihat dari posisi mereka. Ini ideal banget, tapi sayang sekali dari posisi yang ideal pun ada player mereka yang knock Slayer dalam area yang cukup terpantau oleh tim GD. Ini PR juga untuk mereka, tapi so far so good. Even kalau mereka kehilangan satu player pun gak terlalu masalah sih. Oke, kalau kita lihat kali ini nampaknya dari seorang Daybot melakukan tapping ke arah depan tadi. 6 poin sementara sudah dikumpulkan oleh pemain-pemain Genesis Dogma dari segi kill mereka, tapi Skylight Gaming menyebar pemain-pemainnya, punya vision yang cukup luas, melakukan tapping. Hexa sangat dekat sekali, ada sebuah lemparan utility, itu dia dekat dari seorang Jersey, meledak, tapi Jersey bisa untuk menghindari karena dia sudah berlari, akan coba menyelamatkan satu rekannya yaitu Slayer. Ya, kita bakal kunci dari MSK tampaknya sedang menjaga posisi mereka, dan juga mereka coba untuk menahan gempuran tim-tim lain, memastikan mereka nggak bisa bergerak dengan efektif. Jangan terus tapping ke arah tim Nero kali ini, dan tampaknya dari McLary pun tumbang, Hexas pun tumbang. Misalkan satu pemain Nero yang bertahan masih aktif secara waktu ini. Kalau kita lihat dari tim Tuan Muda, satu pemainnya akan coba diburu tadi oleh seorang Pinky, membuka kembali RDS ke arah depan, tapi ini adalah momentum untuk Tuan Muda. Mereka masuk ke dalam circle dan mereka butuh poin. Iya. Kita bakal dari tim Tuan Muda kali ini di game pertama langsung mendapatkan game yang sangat-sangat baik untuk mereka ya. Kalau mereka bisa maksimalkan game kali ini, nggak menutup kemungkinan mereka bisa juga naik dengan sangat pesat. Ya, kembali kita lihat kali ini nampaknya dari seorang Slayer melakukan spray ke arah depan, melakukan link ke arah kiri tadi, tapi pergerakan akan coba dibangun juga oleh pemain-pemain Skylight Gaming yang lainnya. Ini Skylight Gaming benar-benar percaya diri banget, mereka menyebar bahkan di area akhir-akhir match pertama. Iya. Kita bakal lihat juga dari tim Tuan kali ini masih menyebar ke 3 angle yang berbeda, dan mungkin bakal coba untuk take over tim posisi tim SG kali ini ya. Tapi GD akhirnya keluar juga dari pertahanan mereka, 2 orang maju, 1 orang di sisi belakang, coba untuk menjegal flanker ataupun backliner dari tim lain. Ya, kembali Nichil dari Genesis Dogma akan coba bersiap juga di sana bersama dengan Star yang perlu melakukan healing. Terlihat satu pemain Nero lewat begitu saja dekat dari Star. Harusnya ini informasi masuk ke arah Genesis Dogma. Spray dilakukan, itu dia Daybot mencari satu pemain Nero, tapi tiba-tiba Nero terkena satu pemainnya oleh Tuan Crash dari Tuan Muda. Iya, kita bakal lihat kali tampaknya dari GD masih memiliki anggota mereka. Tuan Muda harus kehilangan seorang Aski, salah satu carry terkeras mereka, dan sementara kita bakal dari tim GD mencari momen langsung maju ke depan, tapi SK juga knock out, 2 player yang knock out. Tampaknya ini bakal jadi satu momen yang cukup sulit bagi semua tim yang bertanding karena anggota-anggota masing-masing tim mulai berjatuhan dengan sangat cepat. Ya, Skylight Gaming masih menjadi tim yang sangat kokoh kalau kita lihat di akhir-akhir bersama dengan pemain dari Genesis Dogma juga, Tuan Muda Ramstile, maksud saya ini dia satu pemain Tuan Muda harus berjibaku di sana, akan mencari yang lainnya juga. Tapi ada Tuan Krebs juga. Tuan Krebs ini juga menjadi pemain yang harus diwaspadai oleh tim-tim lain kalau kita lihat di match kali ini. Iya, kita bakal lihat juga dari tim SG sedang melakukan revive secara teman-temannya, dan semuanya bisa revive dari tim SG. Jadi kembali dengan 4 anggota mereka. Sedangkan GD tadi sempat harus kehilangan satu player mereka deh kayaknya. Ya. Tapi dari Tuan bener-bener bakal diincer nih sama tim GD, karena mereka tahu bahwa ada satu pemain yaitu Ramstyle yang berada di balik satu batu kali ini. Ya, akan coba mencari Daybot juga, dibakar itu dia, tapi masih belum berhasil bakarannya walaupun sudah diketahui posisi di mana, tapi makin mencari lagi. Maju mungkin ini dia. Tuan Krebs akan terjebak, harus segera untuk merangkak, tapi masih masuk ke dalam circle selanjutnya. Ini akan kita lihat ternyata circle-nya Om Wawa tidak menuju ke tim manapun, tapi Genesis Dogma dan juga Pinky paling dekat dengan circle. Ya gue setuju. Ini akan menjadi zona untuk SG sebenarnya, dimana mereka tinggal bertahan saja, mereka tinggal masuk, dan Tuan Muda bersama dengan Gits
akan harus saling berduel satu sama lain, dan itu terbukti dengan adanya molotov yang sudah dilepaskan dan bahkan adanya confirm dari SG. Oke, kita lihat kembali bahkan Scarlet Gaming di depannya ada sebuah obstacle yang jatuh ya. Ini bisa dimanfaatkan juga sebenarnya. Airdrop yang tiba-tiba ada di tengah sana akan coba dicari oleh tim-tim lain mungkin kali ini posisinya. Tapi Pinky sudah menggunakan ghillie shoot, menguntungkan dia juga harusnya menembakkan sebuah peluru panas Michiu ke arah satu pemain dari Tuan Muda, tapi juga belum bisa mengenai hit ke arah Tuan Krebs karena Tuan Krebs punya obstacle yang lainnya, ada sebuah mobil yang sudah diledakkan. Oke, kita bakal lihat kayaknya juga dari tim SG tampaknya menggunakan high ground advantage mereka dengan sangat baik. Coba mencari vision seluas-luasnya, tapi zona pun mulai bergerak di sini dari tim SG harus maju ke depan, dan maju ke depan ini resiko gede banget kecuali mereka melakukan smoke terlebih dahulu. Tapi kita lihat Tuan dipulangkan di posisi ketiga, hasilnya sangat baik untuk Tuan. Tapi what a nice spray dari seorang Pinky menumbangkan satu player dari tim GD, di mana kita bakal lihat Nichil dalam posisi knocked out sementara waktu ini. Wah, ini sih pede banget sih, pemain-pemain dari Scarlet Gaming harus sangat-sangat diwaspadai oleh semua tim karena mereka bermain dengan sangat baik sekali di play-in kali ini. Bahkan sangat berbeda cara main mereka, tidak seperti di Pro League saat kita melihat mereka terseok-seok di peringkat ke-22. Saat ini adalah Scarlet Gaming yang berbeda kalau kita lihat, tidak bisa disamakan sama sekali. Dan dari Genesis Dogma juga masih akan coba melakukan perlawanan. Star memindahkan sebuah bagi ke arah depan tadi untuk melakukan ulti kalau kita lihat, dan Slayer juga melakukan tembakan-tembakan ke arah Nichil pun bisa didapatkan oleh seorang Slayer. Mencari yang kedua, Star berada di sana, sudah ketahuan posisi yang karena tadi dia memindahkan sebuah bagi tersebut. Ya betul, kita bakal dari seorang Slayer mengganti tembakannya. Apakah dari Scar LF pelurunya sudah habis karena dia menggunakan Uzi di jarak yang cukup jauh kali ini. Ya sayang sekali kalau kita lihat, tapi nampaknya ada backup dari seorang Michiu juga bisa melakukan pengamankan sebuah knock tadi. Dan ya itu dia, kita akan melihat kembali Daybot juga berada di belakang sebuah obstacle tadi, dan satu juga bisa didapatkan kali ini. Pemain-pemain SG Slayer tumbang di sana. Daybot masih akan coba melawan juga. Ini airdrop yang benar-benar dimanfaatkan oleh seorang Daybot, tapi Daybot kali ini dengan Star juga bisa mendapat seorang Michiu. Dua tumbang dari tim SG. Ya, ini benar-benar dari tim GD bermain dengan sangat galak. Kali ini one by one mulai berjatuhan juga player-player musuh. Daybot dan juga Star benar-benar menghabisi setiap anggota dari tim SG dengan sangat-sangat cepat. Kembali kita lihat Star akan coba menggunakan bandage terlebih dahulu. Sayang sekali harus menggunakan bandage kali ini. Kalau ada first aid harusnya itu lebih enak lagi, tapi nampaknya kalau first aid akan lama waktunya sehingga memilih dengan bandage saja. Jersey sudah melepas tasnya, akan coba melakukan merangkak gaming kali ini, akan coba maju mungkin, tapi ketahuan posisi dari seorang Daybot, dan ini dia Jersey kembali mendapatkan momentum. Pemain-pemain Scarlet Gaming mendapatkan momentumnya. Star menjadi pemain terakhir, akan coba diburu oleh Jersey, tapi ini areanya masih luas juga sehingga Jersey cukup kebingungan di mana posisi dari seorang Star. Ya, kita bakal ini dari seorang Star tampaknya masih bisa menutup dari angle shoot lawannya, tapi Star kalaupun nembak dia akan membuka vision dia, tapi tampaknya tim SG sudah menemukan posisi dari seorang Star. Dari tiga anggota SG langsung menghabisi Star dan mendapatkan WWCD di game kita yang pertama. Lagi-lagi dan lagi-lagi Skylight WWCD